semuanya, halo guys. Halo. Ketemu lagi sama gua Daniel dan Brijo di channel kita. Apa nama channelnya? Masih ingat Teman nggak? sebangku. Teman sebangku. Jadi teman-teman kalau ikutin episode sebelumnya, ini masih sama. Jadi inti teman sebangku itu kita bakal bahas topik-topik yang bisa bantu teman-teman untuk memperkaya diri lah gitu ya. Betul Dan banget. kita akan bahas dari pandangan dari dua generasi gitu ya. Gua wakilin generasi milenial dan Gue mewakili Gen Z. Gen Z ya. Mic-nya kedengeran gitu? Kedengeran? Aman ya? Aman. Sip. Nah, di episode kali ini kita bakal kita pengen coba untuk kupas buku-buku yang kita baca gitu ya. Yang ada hubungannya sama beberapa aspek kehidupan. Dan kali ini kita bakal bahas aspek kehidupan yang tentang relationship gitu ya. Ada satu buku yang menarik sebenarnya yang udah lama bukunya gitu. Buku apa tuh kok? Bukunya itu salah satu yang all time bestseller juga. Tentang relationship antara pria dan wanita. Oke. Jadi bukunya ini namanya Men Are From Mars, And women? Women Are From Venus. Karya? Siapa ya? Aku lupa. Karya John Gray namanya. John Gray. Jadi dia tulis buku ini udah lama sebenarnya di tahun 92. Udah lahir Cukup belum? lama? Belum ya? Umur berapa Masih lu? belum dibikin aja belum tuh kayaknya. Belum. Jadi memang udah agak lama tapi nanti kita bahas masih relate apa enggak gitu ya. Betul. Intinya buku ini tuh bahas dua style komunikasi yang beda antara pria dan wanita. Yang karena perbedaan ini tuh sering ada konflik-konflik gitu ya. Sering ada Iya. kesalahpahaman Beda sebetulnya. perspektif jadinya. Ya, betul. Jadi di buku ini sebetulnya si John Gray ini coba kasih satu satu ide untuk kedua belah pihak ini saling mengerti satu sama lain dengan memahami style komunikasi masing-masing. Iya. Gitu ya. Tapi memang menurut critics buku ini agak stereotyping sebetulnya pada gender karena pertama dia pukul rata semua relationship tuh seolah gitu. sama gitu. Terus juga kan ini kan ditulis dari dunia barat gitu ya. Belum tentu itu bisa kita aplikasiin juga Di Indonesia. Belum gitu. tentu relate sebenarnya. Ya betul. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya one size fits all. Benar gak sih? One size fits all gak sih? Benar ya? Ya kan? Benar. Ya jadi nggak ada yang satu advice itu bisa Semuanya jadi masuk. solusi untuk semua masalah. Semua masalah termasuk semua pasangan. Tapi memang buku ini banyak yang bilang bisa ngebantu pasangan-pasangan lainnya untuk coba ngerti sisi lain. Sama lain. Ya, sisi lawan Pasangan jenisnya. lawan jenis. Betul. Oke. Jadi kita langsung bahas aja di chapter yang Kedua. Chapter yang kedua itu judulnya The Settlement Gentleman and Family Improvement Committee. Oke. Jadi The Settlement Gentleman ini prianya, Family Improvement Committee ini wanitanya gitu. Jadi di chapter ini tuh dibahas sebetulnya cara kedua belah pihak itu untuk handle masalah. Oh. Jadi kalau Gimana? misalnya the settlement gentleman itu misalnya kalau cowok itu kalau ada masalah dia itu istilahnya dia withdrawn to his caves. Jadi Jadi lebih mau space gitu. ya benar, lebih menyendiri gitu. Jadi beda sama wanita yang lebih butuh connection sebetulnya, emotional connection waktu mereka ada masalah. Jadi contohnya kalau misalnya kita pria gitu ya, kalau kita punya masalah di kantor gitu ya, biasanya nggak langsung cerita, tapi kita bisa menyendiri dulu gitu ya, bisa Me time dulu ya, bahkan cari pelarian dulu gitu. Pelariannya itu bentuknya ya bisa kayak hangout ya sama main teman. badminton, main badminton. biliar gitu. Nggak ada hubungannya sama masalahnya sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, Buat ngilangin aja ya. iya. Biar lupa aja gitu sebentar. Betul. Jadi dia butuh space. Betul. Nah, Tapi relate loh ini loh. lo juga gitu? Iya, aku juga gitu. Gimana? Iya, kalau ada masalah
Pengennya tuh ya udah kabur dulu gitu loh. Terus Jadi bisa hangout sama teman, bisa main, bisa sendiri, bisa masalahnya tidur-tiduran aja masalah gitu. apa aja gitu? Masalah apa aja, nggak cuma pasangan sih. Kalau masalah sama pasangan gimana? Kalau sama pasangan apalagi? Nggak pengen Pengennya ya ketemu justru dulu? pengennya kabur justru. Iya makanya kalau cewek itu beda gitu. Cewek itu pengennya katanya pengen cerita gitu, pengen langsung aja ngobrol. Kalau apalagi kalau ada masalah masalahnya itu sama pasangannya gitu. Nah, Benar gak, Sun? Iya kali. Iya kali. Dan benar gak, Del? Kalau cewek langsung kalau ada masalah langsung pengen cerita gitu, benar gak? Salah ngomong gak nih? Salah ngomong gak nih? Benar gak? Maunya marah-marah dulu gitu. Kalau cowoknya kabur gimana? Dikejar. Iya, jadi ya makanya yang dibilang cewek itu sebenarnya family improvement committee. Jadi dia pengen langsung ngobrol gitu. Sebenarnya ngobrol tuh cuma untuk express emosionalnya aja gitu. Nggak minta solusi atau sebagainya gitu. Tapi ini nyambung sama chapter yang pertama ya. Iya, Iya, karena kalau chapter yang- pertama untuk introduction sebenarnya sih. Iya, kalau yang pertama itu kalau nggak salah, kalau yang cowoknya itu lebih ke mau ngasih solusi, bener gak? Iya, Bener ya? betul. Sebenarnya nyambung ke chapter 3 nanti gitu. Nyambung juga. Ya. Ya jadi kalau cewek pengen di cerita langsung cerita, nah cowoknya itu kan kebanyakan langsung ngasih solusi. Hmm, Jadinya benar. nggak mau tuh yang ceweknya nih Benar, sebenarnya. Bener gak? Iya. Apa? Nah makanya di chapter ketiga itu katanya cowok itu lebih suka untuk nyimpan rahasia. Kalau cewek itu lebih suka Berasia. Iya Pak. Benar sih ya. Lebih ke karena dia pengen ada koneksi langsung pengen ngobrolin. Oh, gitu. langsung diobrolin. Jadi kalau cowok itu biasanya dia avoid discussing problems karena sebenarnya cowok itu pengen dilihat sama ceweknya itu Gagah, kuat, betul. perkasa. Betul. Jadi kalau dia misalnya punya problems, punya masalah, terus dia discuss, dia ngerasa Kelihatan lemah. lebih lemah gitu. Nah itu yang jadinya salah paham juga. Kalau cewek kan pengennya kalau punya masalah cerita dong gitu. Kalau nggak percaya gue sih gitu saya. Bener gak? Iya. Iya. Kalau dia nggak cerita jadi nggak ngerasa Iya kan? dipercaya. Apa ngerasa nggak dilibatin gitu? Enggak. Oh, enggak. Emang enggak deh. Iya. Tapi emang Ya mungkin ngerasanya gitu kali ya. Kayak kan cewek kan pengennya tuh dilibatin semuanya gitu. Bener gak sih? Bener. jadi ini di sekitar kita ada cewek-cewek juga yang lain. Jadi ya kita pengennya nggak satu arah sih sebenarnya. Iya. Atau kita undang langsung aja nih. Satu frame. Itu sih. Nah, berarti kan kalau kita tahu perbedaan itu, kira-kira gimana biar dua-duanya itu bisa nggak salah paham, biar bisa komunikasi bisa lancar gitu. Menurut aku ya, Hmm. menurut aku kalau lagi ada masalah ya kasih space dulu lah. Jadi nggak langsung. Kan pace orang tuh beda-beda. Ada yang langsung mau cerita, ada yang nggak mau cerita dulu. Jadi harus tahu pasangannya dulu kayak gimana. Menurut aku sih gitu. Jadi kalau udah tahu oh dia tuh orangnya kalau ada masalah pengennya me time dulu, atau kalau lagi mau hangout tuh nggak usah dilarang-larang gitu loh. Jadi ya udah Ini biarin aja ceweknya dulu apa cowoknya nih? Cowoknya. Kalau cowoknya mau hangout gitu ya udah hangout aja dulu, yang penting Oke. gitu. Nah, tapi menurut gue cewek juga butuh kayak gitu gak sih? Ya ini kan udah tahun 92 ya. Iya. Nah, udah banyak perubahan sebetulnya. Jadi ya mungkin ya bisa relate juga ke ceweknya sih. Cewek kalau punya masalah mungkin ya nah ini ada hubungan juga sama yang dia bilang kalau cewek itu sebenarnya kayak wave. Kayak gelombang laut gitu, dan naik pasang surutnya. Jadi ada kalanya mereka pengen menyendiri juga gitu kan. Kalau lagi moodnya nggak enak, mereka pengennya menyendiri gitu. Nggak pengen ada koneksi misalnya. Oh mungkin kayak gitu ya. Ya gak sih? Bener gak sih? Bener gak? Berarti wave itu nggak bisa dijelasin, bukan salah mereka, bukan salah kita juga. Jadi wave-nya itu yang lagi bad mood aja. Aduh gimana sih? Itu yang sering bad mood.
Enggak pernah. Oh nggak Ya, pernah. pernah nggak sih tiba-tiba bad mood aja gitu nggak bisa dijelasin Iya. kenapa, ya kan? Tarik. Nah itu aneh banget tuh. Nah, Kok itu bisa nah, gitu cowok loh, nggak bad bisa mood relate. aja gitu. Ya. Kalau ditanya kenapa tuh jawabnya, ya bad mood aja itu. Iya bisa. Gitu. Bisa. Apa? Ada triggernya tapi triggernya nggak penting. Trigger nggak penting, cuma langsung reaktif. Nggak usah dibahas lah. Sepele ya. Sepele aja. Tapi kemana-mana gitu loh. Bad moodnya tuh kemana-mana. Jadi sebenarnya kan kalau cewek itu punya cycle-nya menstrual cycle juga gitu ya. Ah. Nah ini yang nggak di buku ini sih, cewek gue yang baca sih. Jadi kalau misalnya pas cycle menstrualnya itu bakal banyak hormon yang namanya estrogen sama kortisol sebenarnya. Itu Hormon kortisol stres. tuh untuk apa? Hormon stres itu hormon Hormon survival kita. Kalau kita stres itu pasti hormonnya naik, kortisol tuh naik gitu. Nah jadi kalau waktu mereka dapat cycle itu, ya karena ada hormon stresnya naik, makanya juga hormon kortisol itu bisa buat kita nafsu makannya berlebih. Jadi kan kalau jadi itu. biasa mau dapat jadi pengen makan terus kan ya. Nah itu karena kortisolnya Nggak dapet naik. juga makan terus. Enggak. Oh enggak. Enggak, kalau nggak punya duit nggak Oh enggak. Susah makannya ya. Tergantung kantong juga. Gitu ya. Nah itu yang buat mereka juga jadi lebih sensi gitu, sama kalau ada masalah jadi lebih reaktif gitu. Karena kortisolnya naik. Nah itu ya kadang disalahpahamin sama kita. Kita mikirnya kita yang salah, atau kita bilangnya ya tapi kan lebih reaktif gitu. Mungkin ya biasanya nggak apa-apa, sekarang jadi kenapa gitu. Jadi masalah besar gitu. Iya. Nah kalau gitu gimana kira-kira kalau kita bisa mengerti kalau mereka sebenarnya lagi bad mood aja gitu. Iya, kalau lagi dapet mungkin bisa diiniin ya. Oh, lagi dapet berarti. Cuma yang Apa lu bakal nanya kamu lagi dapat ya gitu? iya kayaknya bakal nanya dah. Terus kalau gitu biasa reaksi gimana? Kalau iya, oh ya udah berarti emang marah-marah aja. Jadi lu Lo bisa kayaknya terima. nggak pernah nanya. Masa sih? Iya. Udah tahu kan. Begitu. Nah, jadi kalau menurut dia kalau mereka lagi ada high kan ada low-nya, ada ya. High, waktu yang high-nya itu yang benar-benar mereka ceria gitu, ngasih sesuatu itu gampang, kasih perhatian. Kalau lagi low itu sebenarnya kita tuh bisa kasih support gitu. Bukan nggak usah dalam bentuk kata-kata tapi dengan action kita gitu. Gimana contohnya? Contohnya ya kalau misalnya reaktif ya kita jangan lebih reaktif lagi. Oke. Ya kita coba mengerti dulu. Jadi kan sebenarnya yang pengen dicari sama wanita itu acceptance-nya dulu, approval-nya dulu gitu. Mereka dikasih space dulu gitu untuk bisa luapin emosinya gitu. Kalau mau kita jangan langsung kasih solusi, tapi kita nanya lagi gitu. Tapi nanyanya jangan jadi interogasi ya. Gimana tuh nanya? Interogasi. Nanya interogasi itu gimana sih? Ya gitu. Kenapa sih marah-marah? Oh. Lebih marah lagi kan? Iya benar-benar. Nah. Cuma kalau dari awal udah marah langsung kan kita sebagai laki-laki juga kan bete ya. Terus? Kayak langsung diserang gitu ya pasti bete gitu. Diserangnya kayak gimana biasanya? Ya misalnya hal kecil gitu terus langsung diserang. Gitu. Langsung marah kan kita juga apaan sih gitu loh, orang nggak apa-ngapain. Kan jadi susah ngatur egonya tuh susah. Menurut lu gitu. nggak beralasan gitu? Ya mungkin alasan, cuma kalau langsung diserang itu kan kita juga defensif Ya jadinya. betul. Ya kita ngomong dari kita ya, karena kan kita cowok ya. Iya. Kita kan nggak bisa ngomong ya. Kalau kita ngomong ke ceweknya jadi nggak imbang nih. Nah, Jadi kalau cowoknya ya kalau dari ceweknya kayak gitu, ya emang kita cuma bisa diem dulu gitu, jangan langsung reaktif. Gitu. Kan kita defensif nih. Kalau kita defensif pasti kita keluarinnya yang reaktif dong. iya benar. Jadi bisa lebih Panjang panjang lagi gitu. Jadi kita diam dulu, kita coba lihat dulu. Jadi apa ya? Ya jadi kita kalau di buku ini bilangnya kita kasih namanya appreciation-nya dulu, value-nya dulu misalnya. Yang gak gampang sih. Susah sih ya. Iya. Emang harus perlahan kali Ya, ya. tapi kan intinya kalau di buku ini yang gue baca kesimpulannya itu women itu lebih pengen ada connection-nya gitu. Kalau kita mereka kasih sinyal sebenarnya kan kayak gitu butuh connection kan, butuh pengertian gitu.
Kalau misalnya kita tolak, nah itu bakal lebih runyam lagi gitu. Oke. Nah, tapi ya kita juga harus tahu apa yang kita ngomongin dan kapan ngomongnya gitu. Kalaupun kita maksudnya pengen kasih feedback gitu ya, itu ada di chapter Berapa? chapter 9 ya. How to avoid arguments ya. Chapter 11, how to communicate difficult feelings. Jadi itu kita harus tahu timingnya, jangan waktu itu juga kita kasihnya. Tapi waktu kita lebih relax ngomongnya. Nah, timing yang pas tuh gimana tuh? Timing yang pas itu kalau dua-duanya sama-sama nggak meluap emosinya gitu. Misalnya yang waktu makan bareng gitu. Nah, tapi komunikasinya juga jangan langsung blaming. Kalau blaming kan ada kata kamu, lebih baik kata kamu daripada saya gitu. Oh iya, nyalahin. Ya, misalnya kalau misalnya kita mau kasih advice atau misalnya pengen ngasih apa yang kita rasa kurang, ya kita pakai judulnya feeling, behavior, impact gitu loh. Apa tuh? Feeling itu lebih jelasin akunya. Contohnya ada biasanya masalahnya apa kalau masalah apa ya? Nggak balas chat misalnya. nggak balas chat Terus udah meluap aja gitu. terus Marah-marah. oh, oke. Ya udah tuh. Emang tentang kamu kan ini general. Ini general. Ini kan general. Ya, nah itu kan kalau nggak balas chat artinya apa? Melakukan sesuatu yang lain. Iya kenapa mereka marah? Kalau dari buku abis baca buku ini kira-kira lu tahu kenapa mereka marah? Karena mereka mau nyari koneksinya. Tapi kan kita ngelakuin hal yang lain. Nah, tapi kan itu makanya beda. Yang lain. Enggak dong. Tapi kita ngelakuin yang lain kan? Iya. Kan? Ya makanya terima perbedaan itu emang beda. Tapi gitu. mereka juga sering balas lama dan kita nggak marah. Nah, tapi Contohnya, ini nggak menyerang salah satu individu ya. Ini contohnya. Ya, jadi kita ngertiin aja kan kenapa mereka lebih reaktif karena mereka perlu koneksi. Kalau kita cowok itu sebenarnya kita lebih butuhnya appreciation-nya gitu. Kita kalau ngerasa di appreciate gitu. Oke. Jadi kalau mereka butuh koneksi, ya habis chat nggak dibalas marah, ya itu nature-nya gitu. Karena apa namanya, cewek itu kan empatinya lebih besar. Ya. Ya. Tapi kan ya gini loh, kayak kalau kita udah kayak gitu, kenapa dia nggak bisa kayak gitu? Mungkin banyak cowok-cowok pikirannya kayak gitu ya. Itu salah gak sebenarnya berpikir seperti itu? Kalau ya kan makanya buku ini bahas kan komunikasi stylenya tuh beda gitu, walaupun tujuannya sama. Oh, berarti emang dua orang ini Ya, emang love language-nya susah ya, sama beda-beda ya. Love language-nya yang beda. Sebenarnya ya makanya kenapa challenging, karena komunikasi language-nya tuh beda gitu. Kalau misalnya biasanya kalau cowok itu lebih ke act of service sama words of affirmation gitu. Kalau misalnya cewek itu ada namanya act of affection. Jadi yang quality time gitu. Mereka lebih appreciate quality time biasanya. Biasanya ya. Jadi ya kalau kita kan lebih ke words gitu, kata-kata gitu. Makanya yang mereka omongin kita telan plak-plak gitu. Tapi kan sebenarnya kita harus bisa prediksi juga di balik kata-katanya tuh emosinya lagi gimana gitu. Kalau itu physical touch itu masuknya kemana? Ya itu act of affection. Physical attack? Physical attack. Physical attack tuh main itu kali ya, Mobile Legend kali. Love language-nya physical attack. Ya. Tadi sampai mana ya? Tadi jadi kalau misalnya ya tadi nggak balas chat kan. Misalnya kita ngomongin misalnya kalau lu ngomong ke Cindy kan. Sin, aku ngerasa kalau aku nggak balas, aku cuma mau kasih tahu kalau aku nggak balas chat bukan berarti aku cuekin kamu misalnya gitu. Aku lagi misalnya aku lagi belajar, aku nggak bisa ke distract sama chat gitu. Jadi misalnya makanya balasnya agak lama gitu. Jadi kalau aku lagi belajar, kamu maklumin ya gitu. Lebih enak ya? Lebih enak daripada aku lagi belajar gitu. Nah itu iya nggak? Iya sih. Ya jadi kalau misalnya
Kalau misalnya nggak biasa tuh wajar, karena kan biasa lebih straightforward kan biasa komunikasinya. Cuma ya ini juga di buku itu juga diceritain sih sebenarnya setiap relationship itu ada fasenya gitu. Ada fasenya, ada spring, summer, autumn, winter. Apa bedanya tuh? Ya, jadi kalau misalnya di awal pacaran itu ya, Itu spring. bisa spring itu yang baru kayak beberapa bulan. Jadi kayak masih ada. berbuah, masih Iya, indah dunia ya. Iya. Tapi itu connectionnya belum dalam biasanya. Tapi ya justru di spring ini karena affection masih tinggi, passion masih tinggi, usaha kita sebisa mungkin coba bangun connection lebih dalam lagi gitu. Jadi jangan cuma jangan cuma senang-senangnya aja. Cuma kita coba cari tahu gimana sampai tujuan yang sama itu sama-sama tuh kayak gimana gitu. Nah kalau misalnya yang summer itu yang lebih bisa explore intimasinya gitu. Jadi contohnya explore intimasi itu contohnya ya kita bisa ngelakuin beberapa aktivitas. Terus kira-kira yang lebih enjoy bareng-bareng tuh gimana? Misalnya hiking. Misalnya kalau suka hiking. Ya kalau mau hiking boleh. Gitu Kalau kan. suka hiking. Suka. Nah yang susah tuh pas di autumnnya gitu. Jadi kalau misalnya di spring sama summernya kita nggak biasain, waktu di autumnnya itu bisa bakal banyak konflik. Karena autumnnya ini udah ada kebosanannya itu udah tinggi gitu. Udah ada rutinitas gitu. Jadi banyak challengesnya. Pasti ada kata-kata, kok kamu gak kayak dulu sih? Gitu. Nah itu autumnnya. Nah makanya jadi ya style of communication itu harus bisa dibiasain waktu autumnnya itu belum datang. Gitu. Nah nanti apalagi ada winternya gitu. Winter ini kita bakal di-push untuk bisa renew lagi komitmennya. Jadi bakal banyak challenge yang ngingetin kita ke komitmen awal kita gitu. Oh begitu. Jadi ya penting untuk kita baca buku-buku kayak gini biar untuk prepare for the winter. Gitu. Oh ini buku ini bagus nih buat cewek juga nih. Ya. Biar tahu sudut pandang dari Mars tuh gimana ya? Ya dua-duanya sih menurut gue ya. Berarti harus baca bareng kali ya biar dapat dua-duanya. Bisa. Jadi selain baca juga harus bisa praktekin dua-duanya harus bisa berbesar hati untuk terima kekurangan masing-masing. Wah itu susah tuh. Ya, makanya dilatih. Acceptance-nya susah. Makanya dilatih. Oke, cut dulu. 2000 years later. Tadi kita sampai bahas tentang sequence of love relationship gitu ya. Ada apa tadi? Ada summer, ada spring, summer, atau winter. Tapi intinya sebelum kita masuk ke sequence itu kita harus pahami sebenarnya perbedaannya itu di mana sih kan. Perbedaan antara style komunikasinya cewek sama cowok gitu kan. Jadi di chapter 4 itu bisa dijelasin juga sebetulnya motivasinya itu apa sebenarnya. Apa yang memotivasi cowok apa cewek itu untuk berkomunikasi dengan lawan gendernya. Lawan jenis. Jadi kalau misalnya cowok itu ternyata dia tuh punya keinginan untuk bisa komunikasinya itu jadi opportunity untuk mereka membuktikan diri mereka gitu. Oke, I see. Jadi waktu PDKT pun biasanya dibagus-bagusin gitu ya. Yang banyak sugar coating gitu loh. Ya banyak ya secara langsung atau nggak langsung tuh cowok tuh pengen ceweknya tuh nilai dia itu punya value gitu. Bener banget. Iya kan? Bisa punya spesialisasi tertentu. Biasanya di kerjaan gitu yang sifatnya achievement lah. Ya sih. Nah kalau cewek itu punya motivasi untuk di-appreciate feelingsnya. Dihargain juga feelingsnya gitu. Jadi makanya sebelum itu akhirnya jadi hubungan yang lebih serius, itu pun cewek lebih sering cerita kan. Benar. Ya, jadi mereka cerita itu untuk share feelingsnya gitu. Dan mereka bakal lebih appreciate cowok yang bisa dengerin mereka. Jadi
cowok yang misalnya kalau dari sisi cowoknya, kalau misalnya tahu caranya untuk dapetin hati cewek itu gimana, yaitu dengan dengerin mereka, bukan jadinya tuh dengan flexing diri dia sendiri kan biasanya. Ya. Karena itu motivasi kita kan sebagai cowok gitu. Tapi kan kalau kita mau rebut hati ceweknya, kita harus tahu motivasi dia apa dulu gitu. Betul gak? Bener banget. Jadi ya menurut gua kalau ya dulu sih gua nggak tahu ini ya, tapi kalau gua tahu ini berarti kalau misalnya pergi PDKT sama cewek itu ya lebih baik kita nanya daripada kita ngomongin tentang diri kita sendiri, Dulu ngejual tapi kan diri. harusnya. Kalau lu gitu nggak dulu? Dulu nggak gitu ya kayaknya. Terus gimana? Tapi dulu aku tuh apa adanya banget sih. Gimana? Karena ada apa-apanya. Apa adanya dong, bukan apa adanya. Maksudnya gimana? Apa adanya, bukan ada apanya. Kebalik tuh. Ada apanya tuh apa adanya tuh gimana maksudnya? Apa adanya kayak justru harusnya ya menurut aku ya. Kalau lagi PDKT tuh ya udah jadi diri sendiri gitu loh. Makanya aku kalau jadi diri sendiri tuh yang kayak gimana? kayak nggak usah ada di sugar coating, nggak usah dibagus-bagusin gitu loh. Kalau emang lu bangunnya siang ya udah bangunnya siang aja, nggak usah bangun pagi-pagi buat ngechat gitu loh. Terus? Biar dikira morning person. Kan nggak juga, nggak biasa aja gitu loh. Oke, bagus. Aku juga kalau nasihatin orang gitu ya, kalau mau deketin cewek tuh kalau mau deketin lawan jenis tuh ya udah deketinnya tuh sebagai teman gitu loh, nggak usah ada embel-embel mau gue mau deketin gitu. Jadi sebagai teman dulu. Jadi kalau sebagai teman tuh lebih apa adanya. Menurut aku gitu. Deketin sebagai teman tuh kayak gimana? Ya kayak kita ngobrol aja. Kalau teman itu kan nggak ada yang ditutup-tutupin justru. Jadi lebih kenalnya lebih dekat gitu. Terus apa yang ngebedain lu komunikasi sama cewek yang lu suka sama cewek tapi ya untuk teman aja gitu? Nah, kalau kita ngobrol ke orang yang kita suka ya, itu pasti kita ada dibagus-bagusinnya gitu loh. Oh ya? Kayak bukan diri kita sebenarnya tapi kita lakuin biar dikiranya tuh wah dia tuh perfect lah gitu. Pasti kita tuh ada intensi untuk menjadi seperti itu di depan orang yang kita suka. Menurut aku sih gitu. Tadi katanya jadi diri sendiri. Ini kan kalau kalau mau deketin. Nah, jadi kalau mau deketin tuh jadi diri sendiri. Harusnya seperti itu. Cuma kebanyakan itu kalau intensinya mau deketin sebagai pacar, itu pasti ada yang dibagus-bagusin. Nah, kalau sebagai teman itu pasti kita jadi diri kita sendiri. Menurut aku seperti itu. Itu yang aku lakuin, aku menjadi diri aku sendiri. Oh gitu. Dapat juga. Jadi kalau sini tertariknya waktu itu karena apa? Wah, nggak inget kok. Karena aku tuh famous dulu. Sumpah. Gitu. Iya, aku tuh dulu famous banget. Karena konyol. Enggak, tapi emang di SMA tuh siapa yang nggak kenal Brijo tuh? Flexing. Oh iya benar ya. Tapi kan ini fakta. Nggak apa-apa. Oke. Terus kalau misalnya lu jadi diri lu sendiri, nah berarti kan lu nggak nutup sama sekali tuh kekurangan lu, kelebihan lu gitu ya. Iya. Terus menurut lu apa yang misalnya ya pasti kan lu pernah suka sama Cindy, pasti ada beberapa cara yang lu lakuin dong. Kalau cuma cari diri sendiri kan ya sama-sama aja sama ke teman-teman yang lain ya gak sih? Ya, tapi kan Cindy suka duluan. Itu siapa? Aduh, enggak tahu ya. Oke. Kayaknya lu susah dijadiin contoh kayaknya. Ya jadi tapi menurut gua masuk akal yang dia bilang kalau misalnya biar cewek itu bisa terima cowoknya itu ya dengan jadi pendengar yang baik sebetulnya, karena itu skill juga, communication skill gitu. Nah itu nyambung juga ke chapter yang how to fight argument, berarti chapter nomor 9-nya. Nah, jadi yang harus dua-duanya sebenarnya yang harus dikembangin itu active listening-nya.
Jadi mendengar untuk mengerti bukan untuk Di menjawab. jawab. Betul. Oh, Apalagi bagus juga. ya, apalagi motivasinya si pria itu ya untuk prove themselves kan. Jadi kalau misalnya kasih advice kan seakan-akan lebih superior tuh Iya, cowoknya. benar. Nah itu yang ternyata nggak disukain sama cewek gitu. Jadi sebenarnya makanya kalau misalnya style komunikasinya beda ya karena si cowok itu lebih pengen kasih advice. Sementara ceweknya itu lebih pengen didengerin gitu. Cuma bisa bisa dibalikin juga ke ceweknya gitu. Ceweknya bisa karena tahu motivasinya pria kayak gimana, ya bisa lebih kasih apresiasi aja sebetulnya gitu. Apresiasi dalam bentuk ya kalau cowok kan lebih sukanya kata gitu sama act of service-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia tahu si cowok ini suka kasih solusi, ya mungkin bisa lebih di appreciate aja, oh ya thank you udah kasih solusi gitu misalnya. Atau mungkin dibilangin dari awal. Ya thank you Aku udah. cuma mau cerita, nggak perlu solusi Iya gitu. betul. Bisa. Aku tahu misalnya ya bisa dibilang aja aku tahu solusinya, yang kamu bilang itu benar. Ya teman yang kita pengen rilis aja gitu. Oke. Thank you udah mau dengerin misalnya gitu. Nah, lebih enak kan Lebih komunikasinya. enak Nah itu. gitu ya. Mm-mm. Kalian maksudnya. Terus juga ya itu jadi style of language-nya itu beda. Kalau cowok itu lebih ke solusi, kalau cewek itu lebih ke express emotion-nya gitu. Nah ini yang sering banyak jadi argumennya gitu. Jadi kan cowok itu biasanya kalau misalnya cewek cerita masalah langsung pengen kasih solusi kan. Bener Ya banget. udah cuekin aja, kenapa harus pikirin sih? Misalnya Iya gitu. benar. Iya kan? Itu kan logikanya seperti itu. Iya, sebenarnya mereka tahu gitu. Cuma pengen ngebuang aja gitu. Ya kan? Kalau cowok misalnya ya itu tadi misalnya pas dikasih solusi langsung ceweknya ngerasa diguruin gitu. Cuma ya kalau misalnya mau dimengerti ya cowok itu nggak maksud menggurui. Iya, kita kan maksudnya juga baik ya sebenarnya. Iya, cuma pengen ini aja pengen ngebuktiin kalau kita tahu solusinya Iya. gitu. Jadi ya mungkin di appreciate aja gitu. Oh ya thank you nasihatnya, aku bakal coba pikirin lagi gitu misalnya. Itu Ya lebih kan? enak ya Nah, daripada betul. marah-marah. Ya itu kan makanya karena kesalahpahaman kan Nah, sebenarnya. ya benar. Ya kan? Nah, terus juga ada di buku itu juga bilang kalau cowok itu kayak rubber bands gitu. Jadi untuk bisa pertahanin relationship-nya, mereka tuh nggak bisa selalu ada di posisi yang sama. Jadi nggak bisa kalau ketemu tiap hari itu biasanya bosen. Nah, Iya kan? sih. Ya. Jadi harus kayak ditarik dulu tuh kayak rubbernya dulu. Mereka bisa kasih space dulu. Cowoknya dikasih space untuk misalnya main sama temennya gitu atau kerja gitu kan. Nah pas dia udah balik lagi ke ceweknya tuh kayak rubber bandnya dilepasin tuh bakal lebih intim lagi. Oh iya, gitu, setuju sih. relationship-nya. Bener gak? Setuju. Nah gimana Sin? Setuju gak? Ya, Kalau gue lihat sih ya Cindy kan pengennya ketemu tiap hari. Kalau Iya. lu enggak ya? Ah? Aku biasa aja sih. Pengen punya space gitu. Pengen. Bener. Yang enggak Nah, kan mainnya sama cowok, Ci. Serem juga kalau lepasnya ke sana. Berarti Ya belum coba sih. rubber band, berarti karetnya beda kalau itu. Ya perlu waktu lah untuk hangout gitu. Karena dunia kita kan nggak cuma kalian. Kita juga punya space lain. Nah, kalau kita yang harus ngerti dari cewek ya itu tadi, cewek itu kayak gelombang, ada pasang surut, ada pasang naiknya. Nah, ketemu di tengahnya gimana caranya? Dia itu tadi, Dikomunikasiin. ya saling mengerti. Jadi misalnya kalau saya rubber band ya, si ceweknya ngertiin aja emang cowok itu butuh space. Jadi nggak harus deket terus gitu intimasinya gitu. Berarti nggak Jadi, bukannya mengubah ya, tapi menerima. ya betul. Nggak Dan juga ngubah kita juga satu sama lain. ya harus nerima kalau misalnya kan tadi kayak cewek kayak gelombang. Waktu mereka lagi low-nya, kita harus bisa kasih support, Ya kasih benar. pengertian gitu, nggak langsung tersinggung.
ya kan? Jadi emang harus ketemu di tengah, ya nggak? Iya betul banget. Hmm. Nah terus nih coba kita bahas satu ya. Jadi katanya ada 12 tipe apanya di 12 tipe emotional needs. No. Oh tadi kita baru bahas tentang style communication ya. Iya, jadi apa kebutuhan emosional itu ada 12 dan cowok sama cewek itu prioritasnya beda. Iya. Jadi kayak kalau cowok itu ada 6, cewek itu ada 6. Kalau cowok itu lebih ke trust, acceptance, appreciation, admiration, approval, encouragement. Jadi intinya segala sesuatu yang bentuknya itu di apa namanya ada hubungannya sama harga diri sebetulnya. Iya Ya sih. benar. Dan trust, acceptance, appreciation, admiration, approval, encouragement. Kalau cewek itu lebih ke empati lah, hati. Jadi emotional needs-nya itu caring, understanding, respect, devotion, validation, and reassurance. Nah, reassurance itu. Jadi mereka cuma butuh konfirmasi. Kalau yang dirasainnya itu emang benar mereka punya hak untuk rasain itu misalnya. Jadi ya emosionalisnya ya sebenarnya balik lagi yang kita bahas tadi sih sebetulnya. Perbedaannya di itu sebetulnya. Satu lebih pengen dihargai diapresiasi harga dirinya, satu lebih pengen dimengerti emosional suasana hatinya gitu. Ya. Sebenarnya ya stereotype betul, cuma mungkin enggak semua pasangan kayak gitu, enggak semua cowok sama cewek gitu. Mungkin kalau bisa analisa tergantung dari feminim atau maskulin energinya gitu. Jadi maskulin energi sama feminim energi ini bukan berarti cowok lebih maskulin, cowok harus lebih maskulin, cewek harus lebih feminim gitu. Enggak. Ya enggak. Jadi cowok yang lebih punya feminim energinya pun itu feminim energi lebih dominan pun ada. Jadi cowoknya lebih caring maksudnya. Ya bukan lebih ke cewek-cewekan ya. Jadi lebih emosional. Nah kalau gue lebih feminim. Oh masa? Bukan cewek, bukan kayak Banci ya gue ya. Tapi bisa. Bisa kalau tapi gue daripada Cidela lebih maskulin. Kalau gue lihat ya maskulin itu lebih ya kalau mau ngasih sesuatu tuh langsung straightforward aja gitu. Ya kan itu maskulin. Kalau gue lebih cari caranya yang lebih kayak muter gitu untuk ngasih tahu orang. Jadi ya. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya aku lebih maskulin sekarang, nanti pas udah menikah atau apa lebih feminim gitu, ada kasus seperti itu. Bisa. Ya, tiap orang kan tiap orang itu tergantung situasinya juga, tergantung kedewasaannya juga gitu. Bahkan ada penelitian juga cewek-cewek apalagi kalau mereka udah punya anak, cewek-cewek itu bisa lebih maskulin kalau peran ayahnya tuh, peran suaminya itu nggak terlalu signifikan di keluarga itu. Oh iya. Jadi mau nggak mau mereka jadi kelihatan lebih maskulin. Bahkan bahkan lebih kayak pakai bajunya yang lebih tomboy gitu, bisa juga gitu. Lebih praktikal. Ya leader, iya betul. Oh makanya banyak ibu-ibu yang megang suara di rumah ya? Ya makanya ya tergantung di rumah itu mereka kerasa secure apa enggak. Oke. Kalau mereka ngerasa insecure akhirnya mereka jadi lebih maskulin. Ya. Sama juga mungkin yang belum punya anak pun cewek-cewek yang lebih punya trauma mungkin dari relationship-nya gitu kan. Akhirnya lebih susah percaya sama cowok. Jadi lebih maskulinnya ya lebih jutek. Dominasi. Iya, lebih jutek jadi susah untuk diambil hatinya gitu. Oke. Jadi sebenarnya secara biologis itu kalau misalnya cewek itu ngerasa dia secure gitu ya, ngerasa terpenuhi emosinya, biasanya mereka bisa lebih manja gitu. Itu kan lebih feminim kan, bisa lebih caring, bisa lebih nurturing gitu. Tapi kalau misalnya mereka insecure ya mereka bakal ganti peran cowoknya yang lebih lebih ambisius gitu ya, lebih lebih go getter gitu. Ya karena ya mereka survival instingnya kayak gitu. Nah kalau cowok kebalikannya,
Cowok. ya. Jadi Jadi misalnya lebih feminim. kalau dia lagi secure dia berani nunjukin maskulinitasnya gitu kan. Kalau sorry, dia secure, sorry, kebalikan. Iya. Cowok juga gitu. Kalau misalnya dia lebih secure sama pasangannya, dia lebih nggak suka, nunjukin feminimnya. iya, nggak suka untuk coba minta validation, misalnya reassurance. Gitu. Kalau mereka merasa secure juga. Gitu. Terus juga, tapi ya kalau mereka ngerasa emang pengen ngebuktiin, kalau mereka bisa gitu ya mereka bakal nunjukin yang paling maskulinnya gitu. Oh. Jadi cowok sama cewek ya energinya ini feminim sama maskulinnya ini bisa ganti-ganti tergantung situasi. Tergantung dia ngerasa secure atau insecure. Ya betul. Jadi kalau misalnya dia bilang prioritasnya cowok yang 6-nya itu tadi ya, yang trust acceptance itu, cewek yang caring dan sebagainya, ya menurut gua sih nggak bisa dipukul rata kayak gitu. Tergantung situasinya. Tergantung situasi. Ya. Karena setiap gender tuh punya feminim sama maskulin energinya. Itu teorinya Carl Jung. Ya. Benar Tentang sih. ya animus dan anima. Coba dibaca lebih lanjut deh. Animus dan anima. Oke. Lanjut, kita membahas apa lagi nih? Kira-kira jadi kan kita tadi bahas Style of difference-nya. communication. Jadi ya solusinya juga kita udah bahas dikit ya tadi ya. Iya udah. Nah sekarang menarik tuh yang chapter 10 scoring points. Apa tuh? Jadi gimana cowok sama cewek itu ngasih points terhadap pasangannya masing-masing gitu. Kalau cowok biasanya tuh ngerasa mereka tuh kalau langsung ngasih sesuatu tuh langsung poinnya 20, 40, 50 gitu. Jadi mereka langsung kasih sesuatu yang besar. Misalnya langsung pas beli langsung kasih surprise gitu gede-gedean gitu. Jadi menurut mereka cara kasih sayangnya itu dari sesuatu yang big. Jadi kayak langsung ngajak makan misalnya gitu kan. Ngajak liburan gitu. Cuma ternyata yang cewek scoring ceweknya itu beda. Cewek itu menurut mereka lebih berartinya itu scoringnya itu yang 1 poin, 2 poin, 3 poin. Little things matter ya. Nah betul, dari hal-hal kecil kayak lagi ngomong didengerin, lagi habis pulang dipeluk gitu kan. Lalu kayak kira-kira apa lagi ya? Kerjain apa, bantuin. Ya kalau lagi butuh bantuan cuci piring dibantuin gitu. Ngusap Nah, bentar. Kenapa kok jarang cuci piring ya? Karena ngerasa udah dikerjain kan gitu. Jadi itu kan Cidela nggak pernah bilang. Tapi sebenarnya kalau dibantuin seneng kan. Nah tapi mereka nggak pernah bilang. Nah itu. Ya tapi kenapa nggak bilang aja? Beda Karena ya kalau jadinya bilang ya? kan jadi minta tolong kan. Maknanya beda. Kalau misalnya kita nggak minta tolong terus kita Baru bantuin ngelakuin. lebih sincere kan. Lebih tulus gitu. Ya sih. Benar. Nah makanya scoringnya beda gitu. Jadi kalau gua sih lebih jadinya ngincernya ya ngajak makan bareng gitu, ngajak liburan bareng gitu. Jadi beda scoringnya gitu. Okay. Makanya itu jadi problems juga gitu. Ya makanya satu acts of service, satu acts of affection. Menurut buku itu ya perbedaannya ya. Tapi benar sih. Mungkin nggak semuanya sih, tapi cuma secara general mungkin seperti itu. Bisa ya. Bisa masuk. Iya. Jadi sebenarnya buku ini lebih lengkap lagi kalau kita baca buku yang Seven Languages of Love. 5 languages atau 7 languages ya? 5 ya? 5 Languages of Love yang dari karyanya Gary Chapman. Apa aja? Act of service. Physical Specific touch. gift. Receiving gift. Gifts, iya 3. dua. Physical touch. Physical touch, 3. Words of affirmation. Word of affirmation. 4. Itu lagi Quality time. 5. 5. Ya, Benar. betul. Itu. Nah, jadi kalau di ini kan kalau di bukunya si John Gray ini dibilangnya kalau men itu act of service, kalau cewek itu acts of affection. Cuma Gary Chapman bilang ya 5 languages of love ini bisa dipunyain siapapun gitu. Bisa. Koko apa? Love language-nya. Apa ya? Physical Harus attack. nanya orang sih. Words ya.
Oh, ya. Words of affirmation. Words of affirmation. Oh, Ya. suka dipuji aja ya. Bener. Kan bener kan tadi kan kayak cowok Benar. punya kebutuhan untuk membuktikan diri. Gitu. Nah. Pembuktian itu didapat dengan pujian, Ah. kan? Kirain emang Aquarius aja kayak gitu. Nah itu gue belum expert di situ sih. Gue belum tahu. Kalau lo apa? Aku apa ya? Aku juga word of affirmation sih. Apa? Word of affirmation. Sama apa Sama. ya? Out of service. Out of service. Sinyal. Apa aja tadi? Word of affirmation, Quality receiving time. gift, quality Physical time. touch enggak dong? Physical touch biasa aja. Gifts? Gift. Senang sih kalau dikasih hadiah. Tapi seneng gak ngasih hadiah? Enggak. Enggak. Oh yaudah berarti. Bodo amat. Senang juga dong. Nah, Cuma kayaknya word of affirmation paling dominan sih. lebih Suka dipuji. Oke. Suka Nanti lu dipandang juga aja. suka muji pasangan lo. Suka, ya kan? Wah, Ih, gila ya. Coba dia gak ngerasa tulus loh. Astaga. Kamu Kamu cantik banget hari ini. Gitu. gak pernah. Udah malah geli dia tuh. Tuh dianya bukan itu. Makanya sebenarnya kalau itu kayak harus dilihat dari orang lain sih. Kalau kita gitu. Aku apa berarti? Kayak lebih service gak sih dia? Boro kok, gak Hah? ada kayaknya. Gak ada. Punya love language sama pasangan punya love language. Kayaknya quality time beda. Beda ya. Quality time. Quality time. Iya, quality Iya. time. Jadi dia nunjukinnya tuh dengan ngajak kamu untuk ngapain gitu. Pernah ngajak tuh. Astaga, aku gak punya love language gitu. Enggak. Enggak word of affirmation. Aku suka dipuji. Itu ya berarti suka muji orang lain gak? Suka. Oh iya kayak. Iya. Berarti itu dia suka muji. Cuma kamu gak ngerasa ditulus aja kan? Iya. Astaga. Karena itu bukan love language Cindy. Oh Cindy iya tuh benar. dia tuh Apa dia? give quality time, physical touch, physical attack, semuanya dia. Yang Mental paling- abuse. Yang paling dominan apa dia? Kayaknya give, iya give ya. Oh ya? Oh itu juga suka kasih orang gift soalnya. Iya. Aku lagi tuh ngasih gift nggak dipakai. Mana ada? Itu yang jahit-jahit. Gak bisa cuy. Itu bukan ngasih gift tuh kasih kerjaan. Iya, itu nyusahin orang lah. Dia gak bisa juga. Oke, Jadi kalau kasih gifts itu kalau misalnya yang orang kayak Cindy itu bukan bentuknya cuma maknanya gitu. Maknanya apa? Jadi bisa nggak harus mahal. Bener gak? Bener. Iya maknanya. Bener apa karena nggak pernah mahal? Bener. Nah itu ya makanya lebih lengkap kalau bisa baca bukunya Gary Chapman. Oke. Apalagi? Next, ya tadi sih kita udah bahas yang sequence of love gitu ya. Udah. Ya, jadi intinya di buku itu mau jelasin sebenarnya yang dibilang love itu bukan kata benda tapi kata kerja. Jadi Love itu bukan destinasi, cuma perjalanannya yang penting. Jadi untuk bisa punya hubungan yang saling kasih sayang gitu ya, saling nunjukin kasih sayang, ya kedua-duanya itu perlu take effort gitu untuk bisa dapetin intimasinya. Baru bisa nanti komitmennya lebih panjang gitu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat teori yang namanya triangle of love, itu kan sebenarnya ada 3 fondasi kan. Ada intimacy, passion, sama komitmen. Nah kalau misalnya hubungannya udah lama, biasanya passionnya itu yang off. Berarti yang harus dipertahankan itu dua-dua ini, intimacy sama komitmennya. Nah komitmen ya kalau kita udah komit sama satu pasangan atau kalau kita udah komit sama satu tujuan, ya kita harus stay di situ. Nah kalau cuma komitmen doang nggak ada intimasinya, akhirnya ya udah kita nggak bakal dry. bisa enjoy Iya, hubungannya gitu. Nah karena passion ini sifatnya kan kayak emosi, itu bisa naik turun, bisa ada terus hilang kan. Cuma kalau kita punya intimacy, kita bisa munculin lagi passionnya. Jadi makanya yang penting itu intimacy sama komitmennya. Itu namanya compassionate love. Kalau passion itu apa? Passion itu yang sifatnya kayak kalau ketemu dia deg-degan gitu. Kayak pengen ada dia terus. Awal-awal biasanya ya? Iya. Cuma ya itu kan emosi kan, bisa turun lagi. Apalagi kalau udah terlalu lama pasti bosen.
Jadi biasanya kalau kita punya intimacy itu bisa numbuh lagi gitu. Oh, Jadi ya intimacy itu makanya kayak kita punya sahabat lah. Jadi Oh. penting friendship lebih ke friendship. ya, penting kita punya pasangan itu yang bisa grow bareng-bareng. Kita bisa terima dia bisa terima kita juga, bisa punya komunikasi yang open juga gitu. Bener banget. Jadi ya intimacy itu ya kayak friendship. Cuma- Benar. Ya kalau friendship kan nggak ada komitmennya. Nah Oh. kalau misalnya orangnya udah nikah, itu lebih ada komitmennya. Jadi ada tujuan yang mau dicapai bersama-sama. Salah satunya ya bentuk keluarga, punya anak, punya rumah, gitu. Benar. Oke? Nah itu sih kira-kira dari buku ini yang bisa kita pelajari. Benar. Berarti Mm. kayak yang tadi aku bilang juga ya. Apa Jadi tuh? kita harus lebih menerima satu sama lain, bukan maksa pasangan kita buat berubah. Ya, Itu ya? acceptance. Iya, Ya. yang aku dapat sih itu. Iya, jadi ya gue ada baca buku juga sebenarnya yang jadi bisa ngebunuh setiap relationship itu nggak cuma pasangan, cuma relationship ke orang tua, ke anak, itu namanya attachment, expectation. Oh, Attachment to expectation. Jadi kalau kita expect berekspektasi. orang yang kita sayangin itu sesuai dengan gambaran kita, nah itu yang bakal jadi akhirnya hubungannya itu gak bakal happy. Karena ya itu di luar kontrol Iya, kita kan. benar. Makanya yang bisa kita lakuin yang lo bilang tadi, kita harus bisa nerima dia, nerima keadaannya juga gitu ya, harus bisa punya empati. Tapi ya kalau kita mau seenggaknya ngubah keadaannya ke lebih baik, ya kita harus bisa berubah juga dulu. ya. Jadi Karena setiap orang itu unik ya. ya Jadi harus terima keunikannya satu sama lain, bukannya malah maksa dia buat sesuai sama kehendak kita. iya betul. Jadi kalau kita nyari pasangan itu ya akan susah kalau kita expect dia itu sesempurna mungkin gitu. Soalnya Kalau nggak sesuai ekspektasi, ya kalau kita jatuh, marah. ya kan bisa muluk-muluk banget kan kalau Iya. kita cowok, kita pengennya cewek yang cakep, pengertian, Pintar, bisa bisa masak. bisa bersihin rumah. Iya, itu nggak mungkin kan. Ini sinetron ya. Jadi makanya kalau kita cari pasangan, entah kita cowok cari cewek atau cewek cari cowok, cari yang kita bisa terima apa Baik adanya, buruknya. baik dan buruknya, dan dia juga bisa terima kita baik dan Baik buruknya. Lalu kita dan dia itu bisa Grow bareng. ya bisa punya communication yang open, gitu. Oke. Yang dia dengerin kita juga dengerin, gitu, dan sebaliknya. Nah, Oke, oke, good sih. ada pertanyaan lagi? Udah cukup kali ya. Langsung aja kita Oke. rating buku ini berapa kok? Buku ini dari 5 menurut gua ya 4 lah, Oh, aku 4,5 sih. 4,5 ya. Tapi harus dibaca berdua. Berdua maksudnya? Jadi dua-duanya baca bukunya. Oh iya, Nah, iya. nggak cuma satu. Benar-benar bisa. Sebenarnya ya kenapa 4 karena yang menurut gua ada stereotipnya, cuma ya bisa berguna bisa enggak sih. Tapi ya kita ambil tengahnya aja gitu. Kalau misalnya bisa berguna kita ambil, cuma jangan jadiin ini buku untuk ngejudge pasangan kita gitu. Benar. Itu yang jadi nggak solve problem apa gitu. Enaknya itu kalau baca buku kita berkaca ke diri sendiri dulu gitu, jangan langsung ngejudge ke orang lain. Oh, lu harusnya gini Iya. nih, itu nggak boleh. Betul. Itu jadi ya baca buku cuma untuk guruin orang ngapain gitu kan. Dan lalu juga buku ini sebenarnya udah lama kan, 92 kan, dari bentuk komunikasinya juga sekarang udah beda Udah berubah. ya. Komunikasinya dulu mungkin cuma lewat telepon, sekarang ada WhatsApp gitu, ada komunikasi bentuk komunikasi lain selain tatap muka lah. Nah itu kan juga beda jadi sama communicationnya. Kita spend waktu sama pasangan kita juga beda kan sekarang. Jadi experience juga beda gitu. Makanya kita coba adaptasi lagi dari teknologi yang ada juga gitu. Harus bisa adaptasi lagi dengan teknologi yang ada gitu. Benar. Jadi kalau misalnya mau lebih lengkap lagi, yang tadi kan gue bilang baca bukunya yang Five of Love Language, Gary Chapman. Lalu satu lagi yang menurut gue bagus tuh yang karyanya Sue Johnson, Hold Me Tight. Hold Me Tight. Jadi 7 Conversations for a Lifetime of Love. Oke, nanti kita bahas di Ya, kita bisa di next episode ya. selanjutnya. Oke. Oke, jadi itu teman-teman review kita
tentang buku Mars Are From Venus, Women Are From balik. Men are from Mars, Women Are From Venus. Karyanya John Gray. Jadi buat teman-teman yang belum baca, bisa baca lebih lengkap, bisa beli bukunya atau beli audiobooknya. Atau dengerin kita aja juga udah cukup kok. Benar ya? Bener dong. Nah, oke, boleh lah. Jadi untuk episode-episode selanjutnya kita bakal bahas lagi topik-topik yang lebih menarik lagi, biar teman-teman bisa jadiin diskusi ini jadi sesuatu yang bisa memperkaya intelektual, juga memperkaya cara berpikir teman-teman, gitu ya. Oke, buat teman-teman yang mau bukunya kita review juga bisa langsung kirim aja bukunya yang betul. mana. Betul. Jadi nanti kita bakal bahas bareng-bareng di sini. Kita bahas bareng-bareng. Oke. Kalau gitu, thank you teman-teman buat perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like juga, Dan atau komen juga jangan lupa. ya kalau ada pertanyaan atau ada yang mau diskusin, kita bisa diskusin di kolom komentar. Betul banget. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Gua Daniel. Gue Brijo. Class dismissed. Dah. Bye-bye.